Hai, halo Aquarius, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Aquarius ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cemplon Suklepon Ponpon. Kali ini kita mau ngebahas tentang Aquarius selama 100 hari ke depan bakalan nemuin apa aja dan kira-kira ada kejadian apa gitu ya di dalam kehidupan Aquarius. Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari Aquarius. So, please be wise and be smart. And thank you banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya. Oke, tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, yang saat ini sedang sakit, kiranya tubuhmu segera diharmonikan kembali selaras. Dan buat kamu yang sedang terlibat hutang piutang, kiranya saat ini kepada kamu diberikan rasa syukur yang mendalam dan rasa keberlimpahan, diberikan proses kerja dan karya yang mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hutangmu segera lunas. Dan buat kamu yang sedang menantikan jodoh, kiranya di dalam hati kamu dibangkitkan, ditumbuhkan rasa cinta, sehingga kamu menjadi pusaran cinta yang menarik pribadi-pribadi yang baik dalam hidupmu. Dan yang sedang menantikan momongan, belajarlah bahwa momongan adalah kuasa dan ranah dari Gusti Allah, dan di dalam hatimu diberikan rasa cinta, sehingga kamu dipantaskan untuk menerima titipan seorang anak dari Allah. Oke, diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah terkoneksi. Oh ya, sebelumnya Bunda mohon maaf ya, agak sedikit pilek dan batuk. Jadi ada suara-suara yang mungkin agak mengganggu buat kamu. Oke. 100 hari ke depan Aquarius. Oh, Golden Palace. Ghostlands, wow. And Sacrifice, wow. Avenue, oh oke. Kita akan membahas tentang kondisi now sekarang ya, tentang kondisi yang sedang terjadi pada Aquarius sekarang, dan ada beberapa di sini yang terkandung pesan semesta buat Aquarius. Ini mah kartu keren banget. Oke. Mulai dari yang mana dulu? Kayaknya aku mau mulai dari ini dulu ya. Sacrifice. Ada sesuatu yang kamu harus lepaskan. Halo Aquarius. Entah apa. Ya, ini cuma kamu yang bisa menjawab sendiri. Sesuatu yang kamu lepaskan. Karena di sini ada pengorbanan, dan pasti yang namanya melepas atau pengorbanan itu mungkin buat kamu sulit ya untuk melepaskan sesuatu yang kamu udah nyaman, udah merasa sayang. Iya. Ini gambarnya di bawah kayak semacam apa ya, ada bagian-bagian tubuh yang masih terkubur di bawah. Kenapa kamu harus lepaskan? Karena memori atau sesuatu yang kamu masih pegang erat-erat, atau sesuatu yang kamu melekat di dalamnya, itu membuat kamu tidak bisa bebas ya. Jadi kayak hidup semacam di antara dua dunia. Kamu hidup mestinya berada di atas atau berada di dalam kehidupan, tapi sebagian dari jiwa kamu, sebagian dari diri kamu itu terkubur di dalam dan membuat kamu terbelenggu ya. Sacrifice what can let go of. Dan ini berbicara tentang apa? Well, ada dua kartu yang berbicara tentang masa lalu. Ghostlands dan Avenue. Make peace with your past. Jadi berdamailah dengan masa lalu. Masa lalu di sini ini
bukan hanya sekadar kenangan buruk, tapi kenangan-kenangan indah itu juga membelenggu kamu ya, Aquarius. Membelenggu. Jadi berdamailah dengan masa lalu, apapun yang terjadi tidak perlu disesali, tidak perlu juga kayak semacam digondeli. Aduh, Bunda tuh selalu susah menemukan kata-kata bahasa Indonesia. Digondeli itu adalah apa ya? Pokoknya dilekati gitulah ya. Nggak perlu kayak dilekati. Dan Ghostlands. Ghostland itu menggambarkan tentang kamu mau ngapain gitu di masa lalu. Kan masa lalu nggak bisa diubah-ubah. Ya, nggak bisa diutak-atik, udah terjadi. Dan masa depan kan belum terjadi. Ya, kalau misalnya terlalu berpikir jauh ke depan, toh nggak bisa ngapa-ngapain, makanya disebut Ghostlands. Kenapa? Karena masa lalu dan masa depan itu tidak bisa dijadikan pijakan. Yang menjadi pijakan dari kakimu adalah right now. This moment. Saat ini. Jadi berdamailah dengan masa lalu ya sayang. Bukan hanya sekedar kenangan buruk yang kamu perlu berdamai, tapi kenangan indah pun juga kamu perlu berdamai. Sayang, karena masa lalu atau sesuatu yang kamu lekati atau kemelekatan itu membuat kamu jadi setengah hidup. Padahal ini ada kartu bagus banget. Golden Palace buat Aquarius. Apa itu Golden Palace? Itu istana emas. Ini berbicara tentang pemenuhan ya. Pemenuhan secara emosional maupun material. Jadi selama 100 hari ke depan, ini adalah masa-masa yang happy atau masa-masa yang gembira, menyenangkan buat kamu Aquarius ya. Secara emosional kamu akan merasa fulfill atau penuh. Dan secara materi pun ini ada beberapa dari Aquarius yang akan mendapatkan kayak extra money, extra income. Ada rezeki yang akan diterima oleh Aquarius. Hanya saja perlu diingat bahwa Golden Palace ini kan berdiri di sebuah tebing. Artinya apa? Artinya ini rawan longsor. Ya. Jadi buat Aquarius yang dalam 100 hari ke depan kamu mendapatkan keberlimpahan rezeki. Kamu mendapatkan keberlimpahan ya, ada pemenuhan emosional. Ingat untuk berbagi ya sayang. Berbaginya, orang suka ngomong bahwa saya sudah berbagi, Bunda, berapa dulu berbaginya? Kalau cuman berbagi sedikit, 10.000, 100.000 is nothing. Ya. Berbagi sampai pada tahap level di mana biasanya kamu berat untuk mengeluarkan uang segitu, nah keluarin. Ya. Dan lakukan itu dengan senang hati. Ya, kalau Bunda sih, Bunda biasanya menyisihkan 10% dari penghasilan untuk berbagi rezeki dengan orang-orang. 10% ya. Angkanya dari mana? Itu Bunda tetapin sendiri, bukan berdasarkan satu perintah atau tuntutan agama, enggak ya, agama tertentu bukan. Memang Bunda bikin konsensus sendiri ya. Nah, terserah kamu mau bikin berapa. Ya, 2,5% boleh, tapi saya rasa kurang ya kalau misalnya 2,5%, but it's up to you, terserah daripada enggak sama sekali. Ya. So congratulations buat Aquarius karena selama 100 hari ke depan kamu akan ada mengalami pemenuhan secara emosional dan pemenuhan secara material. Ya, lagi bagus hawanya. Lalu ada apakah lagi selama 100 hari ke depan untuk Aquarius? Sabar ya. Ini kartunya segede mendoan Purwokerto. Pernah makan mendoan Purwokerto nggak? Kalau buat kamu yang belum pernah makan mendoan ke Purwokerto, nah segede gini nih. Bahkan lebih gede lagi. Aja gile ya. Itu makan satu aja itu udah bikin kamu kenyang banget. Tapi enak banget ya. Mendoan Purwokerto. Sayang susah dicarinya. Oke, sabar. Mendoan Purwokerto sedang dikocok. Aduh, nah kan, kayak gini-gini. Bikin emosi. Ya, oke. 100 hari ke depan untuk buat Aquarius. Oh, ada Prince of Spring. Wow.
Wah, ini mah keren banget. Two of Autumn. Ini menggambarkan peristiwa sekaligus saran dari semesta sekalian ya. Jadi udah satu package gitu. The High Priestess. Oke. Sorry dengan suara bunda yang tercampur batuk dan pilek ya. Prince of Spring ini menggambarkan tentang percaya diri, tentang pesona dari Aquarius. Cie. Jadi di sini akan ada kayak semacam tindakan yang yang segera gitu. Kamu akan melakukan satu tindakan yang segera. Ada satu tantangan buat kamu, tapi kamu bisa menyelesaikan tantangan itu dengan baik ya. Dan the good news is ada hubungan yang penuh dengan rasa sayang di sini. So passionate. Passionate itu penuh dengan gelora, penuh dengan gairah, penuh dengan rasa sayang ya di sini ya. Buat kamu Aquarius, so bulan-bulan ini saya rasa bagus banget ya. Kamu secara kejiwaan kamu merasa happy. Kemudian untuk rezeki itu pun juga lagi bagus, dan secara hubungan atau relationship kamu sudah merasakan gairah ya. Gairah maksudnya ada satu tumbuh gitu di dalam hati. Dan kemudian bersenang-senanglah dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Ya baik itu di dalam pekerjaan, termasuk di dalam kamu misalnya kamu berkarya atau yang jelas bersenang-senang dalam segala yang kamu lakukan. Kalau misalnya kamu tidak punya pekerjaan, lakukan sesuatu, aktivitas fisik ya, entah nyapu halaman, dan niatkan ketika kamu menyapu halaman, kamu niatkan itu untuk sebagai bakti atau sebagai pekerjaan kepada semesta. Itu banyak banget cerita yang Bunda dapat ya. Sesuatu yang mungkin di mata manusia itu bukan pekerjaan, tapi di mata Tuhan itu adalah pekerjaan. Oke, Bunda mau cerita sebentar. Bunda pernah punya temen ya. Dia bangkrut dalam usahanya. Udah bangkrut, utangnya ratusan juta lagi. Kalau nggak salah sekitar 500 juta. Ini kisah nyata. Jadi udah nggak ada uang. Dikejar-kejar debt collector lagi. Kumaha, iya apa nggak pusing, liar gitu. And you know apa yang dia lakukan? Tiap hari dia bersihin masjid. Tiap hari dibersihin masjid, dan sampai suatu saat dia ketemu dengan seorang kayak semacam kontraktor gitu. Mereka ngobrol-ngobrol, dan ternyata kan teman Bunda ini juga adalah seorang kontraktor gitu loh. Mereka ngobrol-ngobrol, akhirnya sama orang baru tersebut dia omongin, kalau gitu gini aja, kamu ngesup kerjaan saya deh gitu. Akhirnya si teman Bunda ini dikasih pekerjaan sama dia yang nilainya itu luar biasa, dikumpul-kumpulin bisa untuk melunasi hutang. Bahkan sisa lagi untuk hidup ya. Jadi alhamdulillah itu hanya satu contoh. So buat kamu yang mungkin kayak sekarang sedang tidak ada pekerjaan, lakukan satu karya atau pekerjaan, dan ini fisik ya, lakukan secara fisik. Many things, apa aja deh, terserah kamu bisanya apa. Ya. Secara fisik kamu melakukan satu kegiatan, dan bersenang-senanglah, termasuk buat kamu yang bekerja. Bersenang-senanglah dalam apapun pekerjaan kamu. Dan 100 hari ke depan, percayai intuisi kamu. Kenapa? Karena penasihat terbaik adalah diri kamu sendiri. Ini sepertinya ada kondisi-kondisi yang membutuhkan keputusan dari Aquarius ya. Ciri-cirinya kalau intuisi, itu dia cepat seret gitu ya. Terbesitnya cepat. Pikiran itu belum ikut campur. Nah, itu intuisi. Biasanya kalau pikiran udah, masa sih? Masa begini sih? Enggak Nah, itu pikiran. Kalau pikiran udah bicara, maka intuisi akan diam. Oke, sekarang kita akan lihat untuk love life ya. Kan karena di sini tadi ada relationship yang penuh cinta, membara penuh cinta. Sekarang kita akan lihat untuk love life-nya ya. Love life Aquarius. Di sini Bunda memakai Lover's Pet Tarot tapi yang khusus untuk cinta-cintaan. Keren banget. Ini juga sama ya. Ini gedenya juga segede mendoan Purwokerto. Jadi shuffle-nya juga bikin emosi.
Oke, Aquarius 100 hari ke depan. Four of Cups. Reverse ya. Ten of Staffs. What else? Four of Staffs. Oke. Four of Cups ke dalam kondisi reverse. Well, ini menggambarkan bahwa Aquarius mulai bisa menerima ya tentang kondisi percintaan. Lagi-lagi saya rasa ini it's about the past atau tentang masa lalu. Dan di sini ada Four of Staffs dalam kondisi reverse ya. Ini juga menggambarkan bahwa beberapa dari Aquarius mungkin belum bisa melepas tentang kekecewaannya di dalam percintaan. Ya. So, sayangku, sulitnya melepas ini tentu saja akan menghalangi untuk passionate relationship yang akan datang dalam kehidupan Aquarius. Ya. Kenapa? Ya, tentu saja kalau misalnya mobil yang lama di dalam garasi nggak dikeluarkan, tentu saja mobil yang baru tidak akan punya tempat gitu di dalam garasi ya. So, belajar let go karena ini tadi juga ngomong, make peace with your past ya. Berdamailah dengan masa lalu. And di depan ini selama 100 hari, itu akan ada kesuksesan ya. Ten of Staffs ini berbicara tentang kesuksesan yang akan diperoleh oleh Aquarius. Kita akan lihat ya, kesuksesannya dalam hal apa? Kesuksesannya dalam hal apakah? Ten of Staffs. Akan ada satu kesuksesan selama 100 hari ke depan. Oh, oke. Ini buat kamu yang mungkin kayak menyelesaikan studi ya, menyelesaikan pendidikan. Ini kamu akan mengalami satu kesuksesan ya, entah mungkin beasiswa kamu diterima atau kamu mendapatkan nilai yang bagus. So, ini memang buat yang masih menempuh studi ya. Masih menempuh studi, atau kalau misalnya kamu tidak melakukan, maksudnya kalau udah lewat gitu masa-masa studi, ini akan ada rahasia yang terbuka gitu. Maksudnya rahasia yang tadinya kamu nggak tahu, secara tiba-tiba itu terbuka dan tersedia buat kamu ya. Akan ada sebuah rahasia yang terbuka buat kamu. And satu lagi, ya ini akan ada berita bagus ya. Berita bagus buat kamu Aquarius selama 100 hari ke depan. Nggak tahu berita tentang apa, tapi yang jelas ini ada berita yang membahagiakan buat kamu karena ini konteksnya adalah Ten of Staffs ya. Oke, kita akan lihat lagi kira-kira ada kondisi apa selama 100 hari ke depan untuk Aquarius. Untuk Aquarius ada energi cinta di sini. Energi cinta untuk Aquarius, Angel of Love di sini. Magician and the Mirror. Caring connection, oke. Well. Jadi, selama 100 hari ke depan, ini untuk Aquarius, ada energi cinta ya di sini, passionate relationship atau sebuah hubungan. Kamu akan bertemu dengan orang baru atau mungkin dengan pasangan kamu sekarang, itu memasuki satu fase yang benar-benar kayak lagi sayang-sayangnya. Ada Angel of Love di sini, jadi love is in the air gitu ya. Tapi untuk pekerjaan, di 100 hari ke depan ini kamu mungkin kayak agak sedikit mampet ya kreativitasnya. Dan ini juga sekalipun kamu memiliki satu hubungan yang mungkin penuh gairah, beberapa Aquarius merasa kayak kurang disayangi, kurang dicintai, kurang dihargai. Ada perasaan-perasaan seperti itu. Well, Aquarius, sepertinya memang kamu lagi baper,
Tapi gini ya sayangnya, bedakan antara persepsi sendiri atau memang beneran gitu ya. Persepsi, karena apalagi perempuan itu biasanya selalu memakai persepsi. Pasangan sibuk kerja, dia mikirnya, nggak ada waktu. Kamu udah nggak sayang, udah nggak cinta lagi. Padahal kan ya belum tentu seperti itu ya Marimar. So, waspadai dengan perasaan-perasaan melo seperti ini, apalagi perempuan dalam kondisi PMS. Begitu pula untuk laki-laki ya. Tapi saya rasa kalau laki-laki itu biasanya jarang ya. Karena laki-laki lebih banyak memakai otak. Jadi laki-laki lebih merasa kayak lebih apa ya? Kayak lebih kok istriku, pasanganku, atau pacarku kok sepertinya kurang perhatian sama aku. Lebih seperti itu sih kalau untuk yang laki-laki. Ya. Dan biasanya komunikasi kalau laki-laki. Tapi ini perlu diwaspadai. Ya sayangku, karena ini bisa. Ini inget ya, ini kayak semacam Cupid itu lagi menaungi Aquarius. Tapi ini ya tadi ya, persepsi-persepsi kayak merasa kurang dicintai, merasa kurang dihargai, merasa kurang diperhatikan, ini bisa merusak suasana. So, waspadai akan hal ini ya. Oke, dan sekarang saya akan bergerak ke pekerjaan, karir, keuangan. Selama 100 hari ke depan tuh Aquarius akan menemui apa dalam hal pekerjaan, karir, dan keuangan. Oh, beberapa Aquarius akan liburan ya, vacation. Akan liburan. Happy-happy lah ya. Entah kemana liburannya. Ke Alfamart, Indomart juga boleh. Yang penting liburan. Yang penting pikniknya. Wah, happy nih ya. Mau liburan untuk Aquarius. Dan di dalam pekerjaan kamu akan mendapatkan bantuan dari seorang teman. A help from friend. Bisa jadi support atau kamu memang bertemu dengan orang-orang yang membantu kamu, atau kamu dalam pekerjaan itu kamu melakukannya dengan teamwork ya. Jadi ada bantuan dari mereka. Oke. Untuk kreativitas itu sedikit tersendat atau terhambat sedikit ya, but it's okay, nggak apa-apa, itu hanya temporary atau hanya sementara saja ya sayangku untuk Aquarius dalam dunia pekerjaan. Oke, untuk ini tadi ya, untuk love atau passionate love, Bunda mau tarik untuk inisialnya. Tarik untuk inisialnya dan untuk zodiaknya, kira-kira passionate relationship ini buat kamu yang dealing dengan siapa ya? Karena once again tidak semuanya resonate. Kita lihat apakah orang yang kamu maksudkan ini ada di dalamnya. Passionate relationship atau hubungan yang mesra. Ya. Oke, kita lihat. Ada G gajah, ada F Fanta, ada B Bravo, ada Z Zulu, ada L Lucinta Luna. Wah, ini cowok tercantik di Indonesia. Bunda aja kalah cantik sama dia. Ini Bunda mesti ngiri apa nganan ya? Ya. Jadi buat kamu yang mungkin tidak secantik Lucinta Luna, nggak usah minder. Kamu bukan nggak cantik. Kamu cuma kurang duit aja. Ya. Karena kalau punya duit, Lucinta Luna aja bisa cantik gitu loh. Apalagi kamu yang perempuan tulen ya. Ada C Cica, ada E Eko, masuk Pak Eko. Ada Q Bag, emang ada orang namanya Q ya. Lalu ada X Extra, ada T Tetanus, ada M Mama, dan ada W Gombel. Well, ini nggak terlalu banyak inisialnya, but it's okay ya. It's okay, kurang lebih ada sekitar 11 inisial di sini, dan ini bisa nama lengkap, nama panggilan, atau nama julukan. Ya. Dan ini buat kamu yang dealing dengan zodiak apa aja.
hubungan yang mesra. Ada love is in the air. Ada Cancer di sini. Ngelihat gambar kepiting, Bunda tuh lagi jadi pengen makan kepiting. Oh, enak banget. Cancer, I'm gonna eat you. Cancer, aku mau makan kamu. Salah sendiri ya, ikonnya kepiting. Enak banget kepiting. Ada Virgo. Ada Libra. Ini zodiaknya dia ya. Kamu yang dealing dengan zodiak-zodiak ini, itu akan mengalami satu hubungan yang so harmonis. Ada Gemini. Alah. Gemini. Bunda gaya-gayaan makan singkong aja ngomongnya Inggris. Nggak apa-apa, belajar tahu. Oke, lalu di sini juga ada Taurus, Virgo, Capricorn. Virgo tadi udah disebutin ya. Lalu ada energi domba, Sio kambing ya. Tahun kelahiran 79, 91, dan 2003. Aduh, jadi pengen sate kambing. Tapi kalau misalnya zodiaknya ada, bukan Sio kambing pun it's okay. Ini masih bisa masuk. Karena kan ini pilihan salah satu ya. Ada Sagittarius di sini. Oke. Kamu yang dealing dengan mereka. Lalu juga ada Sio anjing ya. Sio anjing tahun kelahiran 70, 82, 94. So, ini bisa jadi hanya salah satunya saja. Kamu yang dealing dengan mereka ini mengalami satu hubungan yang so passionate ya, penuh kehangatan dan mesra. Oke, kurang lebih seperti itu dan Bunda akan menutup nanti dengan pendulum ya. Silahkan teman-teman persiapkan satu pertanyaan yang jawabannya adalah ya atau tidak. Oke, dan nasihat semesta dari semesta buat kamu Aquarius ini Bunda akan buka 3 ya. 3, kamu bisa pilih kira-kira nasihat mana yang cocok buat kamu Aquarius, oke? Oke, di sini ada panen ya. Ada energi panen. Apa yang pantas buat kamu? Dan sisanya adalah kamu menanam benih. Jadi buat kamu Aquarius, tebarkan karma baik ya, banyak berbuat kebaikan karena benih yang kamu tanam itu suatu saat akan kamu panen. Dan selama 100 hari ke depan, ini adalah masa panen buat kamu akan karma-karma baik yang kamu tanam. Oke, namun kalau misalnya karma buruk yang kamu tanam, kamu pun perlu waspada. Because karena you reap what you sow, kamu itu akan memanen apa yang kamu lakukan. Ya, jadi terus tebarkan karma baik. Oke, ini satu. Yang kedua adalah let go. Cocok banget sama ini ya. Make peace with your past. Jadi berdamailah dengan masa lalu kamu. Dan di sini juga ada let go sama. Apa yang bisa kamu lepaskan? Ini berarti memang ada satu energi kemelekatan pada kamu, Aquarius. Lepaskan atau kamu akan terseret tentu saja pada sesuatu yang kamu lekatin ya. And yang terakhir, merasa bersalah itu adalah emosi yang sia-sia. Ya, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dengan merasa bersalah. So, bebaskan diri kamu dari rasa bersalah. Maafkan diri kamu sendiri, Aquarius ya. Well, oke, terima kasih. Ini saran dari semesta. Kamu silakan pilih salah satu. Dan saat ini, ajukan pertanyaan yang jawabannya adalah ya atau tidak. Pendulum akan bergerak maju dan mundur, itu artinya iya. Namun kalau misalnya pendulum bergerak kiri dan kanan, artinya tidak ya, oke? Kita akan mulai. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk atas pertanyaan teman-teman di sini. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk atas pertanyaan teman-teman di sini. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk atas pertanyaan teman-teman di sini. Kalau maju mundur artinya iya,
Kiri kanan artinya tidak. Kalau dia bergoyang, nggak karuan trapesium kemana-mana, berarti memang biarlah jawabannya menjadi misteri dari semesta. Tidak, kita tidak selalu perlu tahu akan segalanya. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Belum ya? Ini kemana? Ini masih trapesium? Oke. Gerakannya maju dan mundur artinya apapun pertanyaanmu jawabannya adalah iya. Namun bagaimanapun juga tetap percayailah intuisi kamu karena penasihat terbaik adalah diri sendiri. Well, kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, Aquarius, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar ya Pulgoso. Oke, dan buat kamu yang nggak mau bayar atau misalnya kamu pengennya free reading, tungguin Bunda siaran langsung di YouTube. Di YouTube sayang, bukan di WhatsApp ya. Makanya nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan. Well, Aquarius, aku mendoakan segala yang terbaik buat kamu ya. And congratulations karena ini 100 hari ke depan ini energinya bagus buat kamu. I love you Aquarius. Bye-bye.